rencanamu Tuhan. Selamat tahun baru saudara-saudara sekalian. Saya harap saudara-saudara semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, ada di dalam berkat Tuhan. Pada hari ini adalah Bible Study yang pertama yang kita akan adakan. Saya bikin video yang pertama ini, dan pada pertama ini saya hanya ingin memberikan suatu introduction saja dahulu, dan mungkin saudara nanti bisa diskusikan. Karena saya memikirkan saudara di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ingin belajar firman Tuhan, kita ingin sekali supaya kita mengerti apa sih kehendak Tuhan buat hidup kita, bagaimana sih kita bisa hidup benar, bagaimana sih untuk kita bisa mengalahkan kemarahan, iri hati, jealousy, rasa takut, dan sebagainya. Dan saya percaya kita semua ingin belajar. Semua orang Kristen pergi ke gereja, ke Bible study, semua karena mereka ingin belajar. Belajar untuk melihat dari sudut pandangan Tuhan itu bagaimana. Tetapi saya tahu bahwa banyak orang merasa bahwa kalau kita harus belajar dari seluruh Alkitab ini yang begitu tebal, seringkali kita merasa segan. Kita merasa, kapan kita kelar ya belajar Bible yang segini banyaknya? Kapan kita bisa menguasai ini? Dan karena kita merasa bahwa terlalu banyak yang harus kita pelajari, kita merasa bahwa ya saya dengar firman Tuhan hari Minggu ini, kemudian kita bilang, wah bagus firmannya hari ini, saya mau belajar firman ini. Kemudian setelah kita coba menerapkan firman itu dalam beberapa hari, minggu depan kita ke gereja lagi, dapat firman lagi. Terus kita bilang, wah bagus lagi firman itu. Kemudian kita bilang, kita mau menerapkan itu, kita mau coba. Minggu depan lagi, kita dapat firman lagi, tambahan lagi. Kita bilang, wah bagus lagi. Dan kita bilang, nanti di dalam jarak waktu setahun, kita balik lagi apa yang kita sudah belajar selama bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, mungkin sudah lupa semua. Dan kita merasa bahwa sudah banyak kita dengar firman, sudah banyak kita kepengen belajar, tetapi kapan? Kapan kita bisa benar-benar mempraktekkan? Kapan kita bisa menjadi orang-orang yang overcomer dan sebagainya? Itu pertanyaan yang seringkali ada pada diri kita. Dan karena kita melihat terlalu banyaknya yang harus kita pelajari, membuat kita merasa, impossible buat kita mengetahui semua firman Tuhan. Dan itu juga yang membuat kita makin lama makin malas untuk belajar firman Tuhan. Karena kita berpikir, impossible gitu. Terlalu besar ininya, tasnya itu. Nah, saudara-saudara, karena itu pada tahun ini, dari mulai hari ini, kita ingin belajar sesuatu, yaitu untuk mendapatkan the key, kunci daripada semuanya. Saudara tahu, kalau kunci itu hanya memerlukan satu ceklek aja, ya. Kemudian kita bisa buka pintu dan masuk pintu. Nah, kalau kita berpikir bahwa untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan itu harus untuk mempelajari Bible yang segini tebalnya, kita merasa overwhelming, kita merasa terlalu susah. Tapi kalau kita tahu kuncinya, tahu key-nya, bagaimana, itu akan menolong kita banyak sekali. Sebab itu saudara, mari kita akan belajar dalam tahun ini untuk mendapatkan kuncinya. Belajar step-step yang sederhana, tetapi akan membuat kita berubah benar. Akan membuat ada perubahan di dalam hidup kita yang nyata di dalam waktu setahun. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama pada tahun ini. Nah, saudara, sebetulnya kuncinya, saudara, Tuhan sudah tuliskan di dalam firman Tuhan. Tetapi karena terlalu banyak, kita nggak tahu yang mana. Ya, sebetulnya yang mana yang harus kita benar-benar pegang kuncinya. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 16, Tuhan berkata begini, hiduplah dipimpin oleh roh. Biarlah kita hidup oleh roh. Roh di sini huruf besar. Jadi dengan kata lain, yang kita perlukan yaitu di dalam hidup kita ini, untuk kita mau hidup dipimpin oleh roh Tuhan. Nah sekarang,
Bagaimana caranya? Kita harus mengerti bahwa setiap kita yang sudah percaya Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu bahwa kita ini sudah lahir baru. Lahir baru, yang lahir baru itu adalah roh kita. Ya, di dalam manusia ada 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, pada waktu kita lahir baru, yang lahir baru itu rohnya. Jiwa kita dan tubuh kita itu masih sama, yang lama. Roh kita ini baru. Ini adalah roh yang dari Tuhan. Roh yang mempunyai DNA-nya Tuhan. Roh yang bisa mengerti Tuhan. Oke? Roh ini sudah baru, lahir baru. Nah, sebab itu roh inilah yang bisa bersekutu dengan roh Tuhan. Nah, pada saat kita lahir baru, banyak orang yang kecewa juga. Katanya saya sudah lahir baru, tetapi kok sifat saya masih sama? Iya, sifat kita masih sama karena jiwa dan tubuh kita masih belum baru. Dan kita masih hidup dipimpin oleh jiwa yang lama, yang belum diperbaharui. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan pada waktu membuat kita lahir baru, Dia tidak hanya membuat roh kita baru saja, tetapi Tuhan pada waktu kita lahir baru memberikan rohnya kepada kita. Roh Tuhan tinggal di dalam kita bersama-sama dengan roh kita. Itu yang Tuhan Yesus katakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita piatu. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menjadikan kita ini menerima Tuhan, kemudian dilahirkan kembali, kemudian Tuhan berkata, oke, nah sekarang kamu harus hidup baru. Kamu jalan sendiri, kamu berusaha sendiri. Enggak. Tuhan tidak memberikan kita untuk jalan sendiri, tidak. Tuhan memberikan rohnya untuk menemani kita. Roh Kudus, yaitu roh Allah sendiri, beserta dengan kita. Dan Dia yang akan membimbing hidup kita. Kalau kita mengerti. Kalau roh kita mau dibimbing oleh roh Tuhan, maka kita akan bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebetulnya mudah, sebetulnya sangat simpel. Tetapi karena kita tidak mengerti, seringkali kita berpikir bahwa ya, untuk saya bisa jadi baik, untuk saya bisa berubah, saya harus pelajari seluruh Alkitab ini. Betul, pelajaran Alkitab itu betul. Tetapi bukan berarti ini adalah hal yang sangat sulit, bukan. Kita sudah baru, saudara. Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan saudara tahu, roh Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Karena kita tahu Allah itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus. 3 tetapi 1. Ketiga yang esa. 3 tetapi 1. 1 tetapi 3. Bagaimana itu menerangkannya? Kita tidak mengerti dan kita tidak akan mengerti. Jangan coba mengerti the Trinity of God. Karena nanti pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita akan mengerti. Tapi sekarang kalau kita coba memikirkan bagaimana sih Trinity itu, saudara, kita akan pusing sendiri. Kalau kita belum waktunya mengerti, biarlah, saudara, biarkan nanti ada waktunya Tuhan akan menerangkan pada kita. Tetapi yang penting kita tahu bahwa roh Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dan Dia tinggal di dalam kita. Nah, jadi, kehidupan kita ini hanya harus berjalan bersama-sama dengan roh Tuhan. Roh kita berjalan bersama-sama dengan roh Tuhan. Bagaimana dengan jiwa dan tubuh kita? Nah, inilah untuk jiwa dan tubuh kita, kita butuh makanan buat jiwa kita. Firman Tuhan ini adalah makanan untuk jiwa kita. Sebab itu, mengapa kita berkumpul belajar, mengapa kita belajar Bible study, mengapa kita ke gereja untuk mendapat makanan bagi jiwa kita. Karena jiwa ini masih jiwa yang lama. Jiwa inilah yang perlu makanan. Nah, sebab itu saudara harus mengerti jiwa ini perlu makanan. Kalau jiwa kita tidak diberi makan, maka jiwa kita menjadi lemah, menjadi sakit. Nah, jadi sama saudara, sebagai kita punya tubuh ini perlu dikasih makan. Perlu dikasih makan tiap hari. Saudara bisa lihat bahwa nggak usah dikasih tahu, saudara. Tiap pagi kita kepengen makan dengan sendirinya. Setiap kali siang kita sudah kelaparan, makan dengan sendirinya. Kita nggak usah dipaksa orang untuk makan. Dengan sendirinya kita kepengen makan.
Kalau kita mempunyai tubuh yang sehat, maka tubuh ini akan punya appetite untuk makan. Kita tahu pada saat lapar, kita langsung cari makanan. Makan dengan sendiri. Demikian juga jiwa kita. Kita harus memperhatikan jiwa kita. Jiwa kita ini punya nggak appetite akan makanan ini? Kalau jiwa kita tidak mempunyai appetite untuk makan firman, maka jiwa kita ini ada di dalam kondisi yang tidak sehat. Sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita ini nggak sehat, saudara, kita nggak kepengen makan. Gitu kan, saudara tahu kalau saudara sedang sakit, nggak kepengen makan. Itu kan. Nah, sama dengan jiwa kita. Saudara, pada waktu saya ke Indonesia, terakhir ini saudara mungkin dengar, saya sampai masuk hospital karena saya kena keracunan makanan. Waktu itu kita kumpul dengan anak-anak ex-Michigan dan ex-Toronto, kumpul di Surabaya. Dan mereka bikin reservation di satu restoran, yaitu restoran layar, bagi saudara yang tahu layar. Dan di situ makanannya seafood. Kita makan seafood, semuanya enak sih. Kepiting enak, clam juga enak, ada macam-macam masakan itu di order. Panjang, meja yang panjang, semua makan. Saya nggak makan terlalu banyak, tapi kelihatannya yang kesalahan yaitu saya makan clam. Kelihatannya clam itu yang ada racunnya. Enggak semua clam mungkin ada racunnya, tapi persis yang saya makan itu ada racunnya. Nah, saudara, malam itu saya nggak apa-apa, pulang dari reunion saya nggak apa-apa. Besok paginya, pagi-pagi bangun saya merasa, aduh, rasanya nggak enak, bener perut ini nggak enak sekali. Kemudian saya pergi ke washroom, itu masih pagi, jam 6.30 gitu. Saya ke washroom, tahu-tahu saya muntah-muntah. Saya bilang, waduh ini kenapa nih? Benar aja, saya nggak ngerasa benar, perut saya nggak enak sekali. Nah pagi itu kita mau diajak makan breakfast saudara di restoran, karena jam 9 pagi saya harus ada di airport untuk pergi ke Thailand. Jadi sudah ada arrangement jam 9 pagi harus ada di airport. Tetapi mama papa daripada Linda itu kita minat di rumah dia, ingin membawa kita ke restoran dulu untuk makan. Makan breakfast Indonesia, saudara bisa bayangkan. Makanan breakfast itu dibawa ke restoran, saudara. Di restoran itu kita mau apalah, mau pesan lontong campur, mau pesan nasi campur, mau pesan apa saja ada kan, itu makanannya enak-enak, saudara. Tapi pada waktu mereka tanya, mau pesan apa? Saya bilang enggak, saya nggak mau apa-apa. Saya cuma mau teh panas. Teh tawar panas, cuma itu saja. Saya nggak mau apa-apa, saya bilang nggak enak perut saya. Akhirnya saya diorderkan cuma teh panas. Nggak ada sedikit pun appetite saya untuk makan. Nggak ada sedikit pun juga. Kenapa? Karena tubuh saya sakit. Saya tidak sehat. Saya tidak sehat. Nggak kepengen makan sama sekali, nggak ada appetite buat makan sama sekali. Dan kita tahu setelahnya itu, saya muntah-muntah dan sebagainya. Sampai akhirnya saya nggak bisa berangkat ke Thailand. Saya nggak bisa berangkat ke Thailand. Untung saya tidak berangkat ke Thailand. Karena saya nggak berhenti muntah-muntah dan perut saya sakit seperti mau punya anak. Sakit sekali. Nah, akhirnya saya putuskan sudah sampai di airport akhirnya. Tapi saya sepanjang jalan dari rumah makan itu sampai ke airport saya muntah-muntah terus. Sampai di airport saya masuk ke washroom, saya nggak bisa tahan. Akhirnya saya putuskan saya nggak mau berangkat ke Thailand karena saya bilang bagaimana kalau di kapal terbang selama 4 jam saya sakitnya seperti ini, bagaimana kalau saya muntah-muntah terus. Saya bilang lebih baik saya nggak jadi. Setelah akhirnya saya harus balik dan Linda dan Daniel berkata untuk bawa saja langsung ke hospital dari airport. Dan kita panggil taksi Bluebird dan dia ngebut karena dia lihat saya muntah-muntah nggak berhenti-berhenti. Bawa ke sana sampai ke airport, sampai ke hospital, benar-benar saya sudah knock out, saya nggak bisa apa-apa, saya mesti digotong dari mobil masuk ke dalam ini, semua badan saya udah shaking semua. Nah, keadaannya seperti itu, saya nggak kepengen makan sampai besok pagi, saya nggak kepengen makan sampai lusa, saya nggak kepengen makan sampai berhari-hari, saya nggak kepengen makan sama sekali. Kenapa? Karena tubuh saya merasa tidak sehat, nggak kepengen makan, tidak ada appetite. Nah, saudara, demikian juga dengan jiwa kita. Kita harus pikirkan, apakah setiap hari saudara mempunyai appetite, jiwa saudara mempunyai appetite untuk makan firman atau tidak?
Saudara punya nggak rasa rindu untuk mendapatkan firman, untuk dipenuhi oleh firman Tuhan? Ada nggak kerinduan itu, saudara? Kalau jiwa kita tidak mempunyai kerinduan untuk diberi makan firman Tuhan, berarti jiwa itu dalam keadaan sakit. Saya tidak berkata bahwa saudara sakit jiwa, tetapi jiwanya sakit. Nah, orang yang tubuhnya sakit tidak kepengen makan. Demikian juga orang yang jiwanya sakit juga tidak kepengen makan. Sebab itu kita harus perhatikan, sudah perhatikan. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita mau belajar firman, jangan sampai kita belajar karena terpaksa. Kita memaksakan diri atau kita bikin schedule, kita harus misalnya baca firman Tuhan itu jam 6 pagi sampai jam 7 pagi saya harus baca firman Tuhan. Kalau kita haruskan segala sesuatu yang sudah menjadi suatu hukum, suatu keharusan, itu membuat kita tidak bisa melakukannya dengan sukacita. Misalnya kita berkata, oh saya nggak bisa pagi, saya mau baca Alkitab setiap malam, jam 10 sampai jam 10.30, sampai jam 10 sampai jam 11 misalnya. Saudara sudah capek, saudara berkata saya harus baca Alkitab. Pada waktu saudara baca Alkitab, saudara tertidur. Pada waktu saudara ketiduran, bangun-bangun saudara merasa bersalah. Aduh, saya bersalah, saya nggak membaca firman Tuhan. Saudara, yang seperti itu tidak akan membuat kita menjadi sehat. Karena itu suatu keharusan. Menurut saya, sama seperti tubuh kita perlu makanan. Kita tidak diharuskan makan, saudara. Kita kepengen makan sendiri, kan? Siang-siang kita tidak disuruh makan, kita lapar sendiri, kita cari makanan sendiri, kita beli makanan sendiri. Karena apa? Ada kelaparan. Demikian juga biarlah kita merasakan, jiwa kita harus merasa bahwa kita butuh makanan ini. Dan kalau kita sudah membiasakan diri kita makan firman, maka kita akan merasa bahwa kita tidak enak kalau nggak makan. Ada rasa kelaparan. Saya di Indonesia, saudara, terlalu sibuk. Ada appointment pagi aja, breakfast aja udah ada appointment. Makan pagi, kemudian makan siang, orang ngajakin lagi, makan malam lagi. Kemudian ada harus ini, ada harus itu. Sehingga waktu untuk saya baca firman, untuk saya belajar itu kurang sekali. Dan saya merasa saya mesti cari waktu karena saya kepengen baca, saya kepengen belajar. Pada waktu saya di Cirebon, saya ditaruh di sebuah hotel. Hotelnya bagus, kacanya besar sekali, dan saya bisa melihat laut di Cirebon. Saya kan dari orang Cirebon, saya bisa lihat itu laut, itu ada kapal di sana. Saya senang sekali di situ, dan saya bilang pada waktu orang ngajak, ayo kita makan. Enggak, saya nggak mau. Saya mau stay di kamar, biarlah makanan semua datang ke sini, karena saya mau baca firman, karena saya mau belajar firman Tuhan. Saya sudah lapar, saya sudah kelaparan. Saya nggak mau pergi kemana-mana. Saya cari waktu untuk mendengarkan Tuhan. Saya cari waktu untuk membaca firman Tuhan. Seperti itu, saudara. Biarlah jiwa kita seperti itu. Nah, jadi sebetulnya, saudara, bagaimana sih sebetulnya hidup dengan Tuhan? Apakah syaratnya harus mengerti firman Tuhan ini semua? Tidak seperti itu. Kuncinya adalah hiduplah dipimpin oleh Roh. Yang berarti bahwa Roh Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu akan tetap tinggal di dalam kita. Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. I will never leave you nor forsake you. Jadi Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Hanya kitanya yang seringkali tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan Tuhan. Kitanya yang seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, sehingga kita tidak benar-benar mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Nah, jadi kalau kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kitalah yang harus mempunyai inisiatif untuk in tune dengan Tuhan, mempunyai inisiatif untuk ngobrol dengan Tuhan. Tuhan selalu menantikan kita, dan bahkan pada saat kita tidak mendengar pun, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Nah, kita inilah yang harus mempunyai kemauan untuk mendengarkan Tuhan. Kita harus berkata, Tuhan, saya ada persoalan ini, Tuhan. Bagaimana cara saya melihatnya? Tuhan, saya hari ini, pagi ini, Tuhan, saya punya rencana ini. What do you think, Tuhan? Nah, banyak ngobrol dengan Tuhan. Tuhan itu nggak jauh di surga. Tuhan itu di dalam kita. Ini yang harus kita sadari setiap hari.
Sehingga pada waktu kita tahu dan sadar Tuhan itu ada beserta dengan kita, maka kita akan punya komunikasi dengan Tuhan. Dengan kita punya komunikasi dengan Tuhan, saudara, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Nah, firman ini adalah untuk kita makan bagi jiwa kita. Bagi jiwa kita. Karena jiwa kita itu mempunyai cara, pola berpikir yang lama, yang salah, yang penuh dengan keegoisan. Nah, semakin kita makan firman ini, maka firman ini akan memperbaharui, membuat jiwa kita menjadi sehat. Nah, kalau jiwa kita diisi, diberi makan oleh firman ini, dan roh kita in tune dengan Holy Spirit, dengan roh Tuhan, ngobrol dengan Tuhan setiap hari. Enggak susah, saudara. Saudara enggak usah pergi sekolah untuk ngobrol dengan Tuhan. Saudara enggak usah pergi mana, enggak usah. Just tiap hari, saudara nyetir, ngobrol dengan Tuhan. Saudara masak, ngobrol dengan Tuhan. Saudara berbicara dengan Tuhan. Nah, kalau kita terus seperti itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar melalui pengajaran dari TV yang benar, pengajaran yang benar, saudara. Kita dengarkan dari TV atau kita belajar dari buku atau kita dengar dari khotbah di gereja dan macam-macam, itu yang ada di dalam jiwa kita akan juga diingatkan oleh Roh Kudus bahwa ingat kemarin ini pastor berkata begini, ingat enggak pada waktu si Anu berkata begini. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita sehingga roh kita dan jiwa kita itu akan bersatu. Nah, kalau roh kita dan jiwa kita bersatu, roh kita berhubungan dengan Roh Kudus, jiwa kita diberi makan oleh firman Tuhan, maka itu akan menggabung menjadi satu. Maka tubuh kita akan mengikuti. Tubuh kita akan berjalan sesuai dengan Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengisi jiwa kita. Jadi sebetulnya sangat simple, tidak complicated, saudara. Menjadi orang Kristen itu enggak complicated. Tuhan tidak menyuruh hal yang susah-susah buat kita untuk dilakukan. Enggak usah. Kita nggak usah berkata, oh kamu harus pergi sekolah teologi juga untuk harus berapa tahun baru kamu bisa mengerti firman Tuhan. Nggak usah, saudara. Roh Kudus akan mengajarkan kita. Kalau kita, roh kita bersama dengan Roh Kudus dan kita membaca firman Tuhan di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan mengerti firman Tuhan ini. Sebab itu tidak susah. Nah, jadi saudara-saudara, nanti kita akan belajar dari mulai next time kita akan belajar. Sebenarnya saya akan berikan pada saudara bagi pimpinan di sini yang mau mempelajari dari buku ini. Buku ini berjudul Discover the Key to Staying Full of God. Discover the keys to staying full of God. Jadi kita akan belajar bagaimana kuncinya, mendapatkan kuncinya untuk hidup dipenuhi oleh Tuhan. Ini kuncinya itu simple, saudara-saudara. Saya sudah baca, saya pelajari, simple. Saya sedang praktekkan setiap hari. Nah, so itu yang kita mau untuk saudara-saudara semua pelajari bersama-sama, yaitu kita perlu mengetahui hidup ini hanya untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan hidup ini hanya untuk diberi makan oleh firman Tuhan setiap hari. Dan kemudian kita akan pelajari hanya ada 4 langkah untuk belajar bagaimana untuk mendapatkan, bagaimana untuk kita bisa selalu tinggal di dalam kepenuhan Tuhan, di dalam kepenuhan Tuhan. Karena di sini kalau saudara mau baca dari 2 Korintus pasal yang ke-13, 2 Korintus pasal yang ke-13 yang saya pernah berikan kepada saudara, 2 Korintus pasal 13, kalau nggak salah ayat yang kelima, dikatakan begini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sekali lagi, selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu
bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kalau kita tidak selalu yakin bahwa Kristus ada di dalam kita, Rohnya ada di dalam kita, kita nggak yakin akan hal itu, maka kita tidak akan tahan uji. Hidup kita akan bisa satu kali naik, satu kali down, sekali lagi up, satu kali down. Sebab kita tidak sadar bahwa Kristus, yaitu Roh Tuhan, ada di dalam kita. Sebab itu kita akan belajar untuk bagaimana tinggal di dalam kepenuhan Tuhan di dalam kita. Itu yang akan kita pelajari selama Bible study ini, yang akan saya bawakan mungkin chapter by chapter. Kalau saudara bisa membeli buku ini, bagus sekali, karena disitulah akan ada diberitahu jalan-jalannya yang harus kita lakukan. Nah, sekarang saudara untuk diskusi, saudara bisa mari dengan jujur, saudara satu dengan yang lain bisa membicarakan mengenai apa yang tadi saya katakan. Apakah selama ini saudara merasa bahwa ya, saya sih bukannya nggak mau belajar firman Tuhan, bukannya tidak mau Bible study atau ke gereja, tapi saya merasa bahwa seperti yang tadi saya katakan, susah sekali ya untuk mengerti firman Tuhan sebegini banyaknya. Susah sekali karena merasa terlalu overwhelmed, kita tidak mau belajar, kita malas belajar. Bisa itu, bisa juga saudara mungkin di dalam hidup ini saudara udah belajar banyak, tetapi kenapa ya? Saya ini masih suka kesel, saya masih suka takut, saya itu belum bisa mengalahkan rasa ini semua. Coba saudara diskusikan. Kemudian yang ketiga, mungkin saudara bisa diskusikan siapa yang di sini, di dalam persekutuan saudara di sini, siapa yang sudah pernah belajar mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Ya, saudara bisa bersaksi. Saya tahu beberapa saudara kita, ibu-ibu yang mengikuti Bible study bersama dengan saya pada waktu itu, mereka punya kesaksian banyak bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Sebab itu diskusikan ini semua sehingga saudara akan diperkaya oleh firman Tuhan hari ini, dan kemudian kita akan pelajari next time bagaimana to discover the key to staying full of God. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lain saat.